Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Jomblangan, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Jomblangan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan serta kesehatan sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang laboratorium untuk mengikuti acara komunitas belajar dalam materi hari ini, yaitu budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tercurah dari kita silakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya perkenankan saya mohon izin ya Bu Kepala Sekolah untuk menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan di program Guru Penggerak, yaitu salah satu materinya adalah budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu Guru semuanya, agar suasana tidak tegang, mari kita joget bersama. Maksudnya kita breaking biar lebih semangat ya Bapak Ibu. Tadi lagunya sepertinya Bapak Ibu sudah kenal semua. Kita mau tangan ke atas gitu. Silakan Bapak Ibu biar nggak tegang, tidak dulu sebentar. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Tangan diputar, gulung-gulung tangan digulung, bulan melihat di pagar bundar. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cepet. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga biji. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, monggo yang mau masuk. Sebentar aja. Nah di sini saya akan monggo Bu Menteri Pendidikan. Nah di sini saya tidak akan menggurui atau apa ya, kita belajar bersama. Nanti mungkin juga sudah ada yang ahlinya, Ibu Sri Isnawati. Saya hanya mengulang beberapa bulan yang lalu Bu Isna sama Pak Haris juga menyampaikan ini. Nah sebelumnya ini saya ada tulis. Nanti ada progresnya dapat SK. Kuis yang pertama ini, bayangkan Bapak Ibu Guru tangannya itu, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Nah coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang di tangan Anda ini sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah tugas rekan di sebelah Anda adalah mencoba dengan segala cara rayuan untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda boleh membujuknya, mengintimidasi, memarahi atau menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang tunai bermiliar-miliar untuk bersedia membuka kepala tangan Anda. Jadi nanti tugasnya Bapak Ibu Guru semua berpasangan. Nanti yang satu mengepalkan tangan, tapi ini bendanya rahasia ya, nanti bergantian. Rahasia, bayangkan itu adalah benda yang sangat berharga. Bagaimana caranya Bapak Ibu Guru melindungi benda yang ada di kepala tangan Anda? Nah, misalnya Bu Dian sama
ini nanti kemudian yang mengepalkan tangan ini adalah benda yang berharga di tangan Anda. Terus Mbak Lili, bagaimana caranya Bu Lili merayu Budiat untuk memberikan benda tersebut ya? Saya beri waktu 30 detik aja. Monggo Bapak Ibu, silakan kepalkan tangan berpasangan. Salah satu mengepalkan tangan, salah satu merayu. Ya, berusaha. Masih gelemannya dibuka. Iya. Dirayu. Boleh tangan pertama aja. Sampai 30 detik dari sekarang. Sudah Bapak Ibu? Oh, selesai. Baik, sudah semua Bapak Ibu sudah mencoba. Ada yang menyerah untuk membukanya? Ada. Ada yang berhasil merayu? Tidak ada. Merampok ya. Baik, rata-rata di sini tetap melindungi benda yang ada di tangannya ya. Nah, menurut Bapak Ibu semua itu benda yang ada di tangan Bapak Ibu kita, Bapak Ibu guru masing-masing itu milik Bapak Ibu itu yang mengontrol itu diri sendiri atau orang lain. Kalau misalnya itu milik kita, ya. Jadi nanti di sini kita mau belajar tentang posisi kontrol diri. Jadi bagaimana kita memosisikan diri untuk menjadi posisi kontrol itu. Mari kita buka selanjutnya. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Mengapa alasan Anda tidak membuka kepala tangan Anda? Coba bisa saja. Saya tidak mau mempertahankan sesuatu yang menjadi milik saya. Cek. Baik Bu Isna. Ya, Bu Isna mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Untuk Bu Isna, jadi siapa yang mengendalikan? Saya. Semuanya diri kita sendiri. Nah, baik Bapak Ibu, dari kegiatan kita hari ini yang barusan, kita hari ini mau belajar tentang teori kontrol. Itu dari Dr. William Glasser. Nah, dalam dunia pendidikan, iya. Ya, dalam teori kontrol menurut Dr. William Glasser ada 4 teori, yaitu pertama ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu seolah-olah. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi teori ini memang benar ya. Ketika kita menjadi guru itu seolah-olah
guru yang mengontrol murid bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat untuk murid, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, dan bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Tetapi sesungguhnya mari kita lihat. Nah, yang pertama ini yang dimaksud dengan ilusi guru mengontrol murid. Dapat kita baca bareng-bareng, saya bacakan ya. Saya mau pindah keyboard dulu biar cepat. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Selanjutnya, teori bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi nanti saya bacakan teorinya dulu, nanti ada kesimpulannya. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid tersebut berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, dari teori kontrol tersebut, Bapak Ibu, sebenarnya murid kita itu mempunyai posisi kontrol diri juga terhadap dirinya sendiri. Jadi guru itu tugasnya itu menuntut murid untuk menjadi lebih baik. Jadi kita sebenarnya tidak boleh mengontrol sepenuhnya kepada murid tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Bu Isna mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup? Ya. Selanjutnya itu tentang disiplin, karena kita hari ini mau membahas disiplin positif. Ini ada perkataan dari Bapak Ki Hajar Dewantoro bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat, yang mewajibkan kita dengan sampai mana ya? Saya ulangi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah pemaksa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Baik Bapak Ibu guru, jadi disiplin itu munculnya itu harus dari diri kita sendiri. Jadi harus melalui motivasi intrinsik atau kemauan diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi ini Bapak Ibu guru, bagaimana kita seorang guru menuntut anak-anak kita
kita untuk berperilaku disiplin sesuai kesadaran diri mereka sendiri. Jadi bukan karena misal seorang murid disiplin karena mereka ingin mendapatkan poin tertinggi di kelasnya, tetapi dalam hati mereka sebenarnya mereka tertekan. Itu tidak boleh ya. Jadi bagaimana kita seorang guru menuntut murid kita untuk melakukan disiplin itu karena motivasi dari dirinya sendiri, jadi unsur intrinsiknya si siswa tersebut. Nah, di dalam nilai disiplin kita mempunyai nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai yang kita percayai. Sebenarnya ada beberapa nilai kebajikan, tapi yang paling utama di kurikulum kita itu adalah profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai atau kebaikan yang merupakan tujuan dari yang apa yang kita perlu di kurikulum kita, yaitu ada 6. Tentu saja Bapak Ibu semua sudah hafal ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kalau pakai lagu tentu Bapak Ibu lebih mudah menghafalnya. Kalau saya seperti ini saya tidak hafal, tapi kalau pakai lagu hafal. Ya, Bapak Ibu mau nyanyi dulu? Baik ya, coba kita mau nyanyi nilai-nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Lagu boleh Bapak Ibu guru nyanyi sambil berdiri. Satu kali aja ya Bapak, bila saya biar 2 kali. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berwirausaha, gotong royong yang mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya satu kali saja. Nah Bapak Ibu, itu tadi nilai-nilai kebajikan yang kita pelajari hari ini itu di profil pelajar Pancasila. Sebenarnya ada beberapa nilai-nilai kebajikan di dalam teori-teori sebentar. Bapak Ibu guru saya sambil duduk ya. Nah di sini di dalam disiplin positif itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada teorinya. Kita tinggal mempelajarinya. Yang pertama tentu saja profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum kita itu tujuannya menjadikan murid kita profil pelajar Pancasila ini itu. Lalu yang kedua ada dari Primary Yes Program PYP, itu ada beberapa nilai-nilai kebajikan, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai dan sebagainya. Lalu ada 9 pilar karakter, itu ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat, santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri dan sebagainya. Lalu juga ada dari petunjuk seumur hidup dan keterampilan. Nah ini ada keterampilan hidup, petunjuk hidup. Mungkin ini petunjuk hidup untuk hidup bahagia ya Bapak Ibu dan damai. Nah ini ada beberapa nilai. Lalu ada dari The 7 Essential Virtues, itu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Dan yang terakhir dari The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi Bapak Ibu di dalam disiplin positif ini kita akan menerapkan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan yang semuanya tentu Bapak Ibu sudah melakukannya ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tiga motivasi perilaku manusia. Jadi manusia hidup di dunia ini
Ada teori mengatakan ada 3 motivasi perilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi seorang manusia itu berperilaku sebenarnya ada 3 tujuan. Ada yang berperilaku untuk menghindari hukuman, atau yang kedua untuk mendapatkan imbalan, dan yang ketiga untuk menjadi apa yang mereka inginkan. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Isma kemarin sama Pak Karis. Saya hanya mengulang, tapi mungkin nanti kalau mengulangnya kurang jelas saya mohon maaf. Baiklah Bapak Ibu, yang kita mau bahas, ada yang mau berpendapat dulu tentang hukuman atau konsekuensi dan restitusi? Mungkin Bapak Ibu guru mengartikan hukuman itu apa? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Biasanya hukuman itu diberikan kepada siswa yang bagaimana Bapak Ibu? Ya, biasanya hukuman itu diberikan kepada siswa yang melanggar tata tertib, begitu ya. Kalau konsekuensi itu apa Bapak Ibu? Nah, ya, akibat yang dilakukan oleh akibat yang dilakukan oleh suatu kegiatan, misal pelanggaran atau apa yang lainnya. Kalau restitusi, oh ya, ini kata baru apa? Ganti rugi. Baik Bapak Ibu, kita mau mempelajari ini. Yang pertama kita pelajari restitusi dulu ya, karena kalau hukuman tentu saja Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi ini adalah proses menciptakan atau perbaikan dari kesalahan yang mereka perbuat begitu. Kok di sini saya seperti iklan ya? Menawarkan mobil. Bukan ya Bapak Ibu. Langsung saja kita mau ke video saja sebentar. Pramuka juga boleh. Oh mohon maaf Bapak Ibu, ternyata belum video. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah memahami yang restitusi. Ini agak cepat tidak apa-apa ya. Sedangkan hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau penghargaan dari pihak guru. Pengarahan ya, mohon maaf, pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memberikan hukuman itu cuma satu arah biasanya. Jadi dari guru ke murid langsung gitu, tanpa kita melalui suatu kesepakatan dengan anak yang kena hukuman tersebut. Nah, dengan hal tersebut mungkin anak akan mendapatkan hukuman yang akan tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata yang diucapkan oleh guru yang memberikan hukuman. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan,
atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi maksudnya begini Bapak Ibu, ketika kita disiplin dan menggunakan konsekuensi, itu ketika anak melanggar peraturan itu kita jelaskan. Tadi Mbak Safa itu melanggar peraturan yang apa? Itu ditanyain dulu. Lalu misalnya, ya, tadi misalnya Mbak Safa saat pelajaran itu mengobrol dengan teman sebelahnya. Nanti kita tanya dulu kepada murid, apakah Mbak Safa berbuat seperti itu salah Mbak Safa? Nah, nanti kita tanya juga, apakah konsekuensinya ketika Mbak Safa ngobrol sama temannya itu akibatnya itu apa gitu. Misal karena ketinggalan pelajaran atau menghabiskan waktu dengan kegiatan yang tidak bermanfaat seperti itu. Itu dari disiplin dan konsekuensinya. Selanjutnya, mungkin tidak terlihat, pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Bapak Ibu, saya rasa semua Bapak Ibu dulu sudah membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini. Keyakinan kelas ini semacam peraturan kelas, tetapi ketika pembuatan itu tidak dari guru saja. Jadi ada kesepakatan yang sudah disepakati oleh guru dengan murid. Nah, kenapa demikian? Karena dengan melibatkan murid untuk membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, murid jadi paham apa tanggung jawab mereka, apa konsekuensinya jika kita melarang keyakinan kelas tersebut dan lain sebagainya. Oh ya Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas ini bisa digunakan untuk jadi aksi nyata di PMM. Jadi jika kemarin Bapak Ibu sudah melaksanakan keyakinan kelas, nanti bisa diupload di PMM. Oh ya, keyakinan kelas ini tidak hanya digunakan untuk guru kelas ya, misalnya guru mapel memiliki keyakinan kelas dengan muridnya juga bisa. Selanjutnya, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi biasanya bentuk keyakinan kelas itu kalimatnya umum, jadi universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau diskusi dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas itu disepakati itu menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Kalimat-kalimat yang positif itu misalnya dari ketika siswa menuliskan tidak datang terlambat. Nah, ketika diskusi siswa menuliskan, Bu saya mau nempel siswa tidak boleh datang terlambat. Nah, mungkin nanti Bapak Ibu guru bisa mengarahkan untuk menggantinya menjadi siswa datang tepat waktu, seperti itu. Ya, ketika membuat keyakinan kelas diusahakan menggunakan dalam bentuk yang positif, itu sudah ada ya situ. Oke. Dan selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya di sini adalah yang umum, misalnya datang tepat waktu itu berarti kalau secara universal itu berkaitan dengan disiplin. Jadi misal nanti keyakinan kelasnya bisa ditulis disiplin saja, itu juga boleh. Begitu ya Bapak Ibu guru. Dan ketika membuat keyakinan kelas itu sebaiknya itu tidak terlalu banyak karena apa, nanti biar mudah diingat oleh siswa kita, seperti itu. Pak Yayan boleh minta tolong dicekkan HP saya. Rekamannya masih ada enggak? Memorinya kurang. Masih Berapa menit? ini tertulisnya 30 menit per 8. Nah, setelah keyakinan
akan belajar tentang 5 kebutuhan manusia. Baik Bapak Ibu, di sini ada video tentang 5 kebutuhan manusia. Mari kita saksikan bersama-sama. Bapak Ibu dulu. Ibu dan Bapak guru hebat untuk membangun budaya sekolah yang positif. Nah, kali ini kita akan melihat video tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Mari kita saksikan bersama-sama. Dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi bersama. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha mengukur dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan bosan, sedih, dan kecewa. Maka mereka melakukan kebutuhan sangat sederhana dengan nilai-nilai pendidikan atau mengambil pelajaran. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyelesaikan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power.
Baik Bapak Ibu, sebenarnya saya yang teori awal itu agak kurang paham, tapi yang ini insya Allah saya akan mau. Jadi Bapak Ibu, tadi di video itu sudah dijelaskan bahwa dari teori Ki Hajar Dewantara itu bahwa kita sebagai guru itu diibaratkan sebagai petani, tapi bukan petani ngawur ya, yang baru viral. Kita tidak perlu bahas itu nanti aja. Baik Bapak Ibu, di dalam teori Ki Hajar Dewantara kita belajar lagi tentang teori Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari di perkuliahan dulu, walaupun sebenarnya kemarin saya juga sudah lupa tentang teori tersebut. Tapi karena saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, jadi saya teringat kembali tentang teori beliau yang mengatakan bahwa murid itu adalah seperti benih-benih yang ditanam dan kita adalah bapak petaninya. Nah, oleh karena itu kita sebagai bapak petani atau sebagai tukang kebunnya dari benih kita adalah tujuan kita adalah menumbuhkan murid kita menjadi seseorang yang sebaik mungkin. Jadi kalau kita menanam tumbuhan itu, kita ingin tumbuhan kita itu berbuah yang bagus kan, tidak gabung kan. Nah, jadi kita sebagai petani kita berusaha untuk menumbuhkan tanaman kita menjadi tanaman yang sebaik mungkin, menjadi yang bergizi, subur, makmur, seperti yang dikatakan gitu. Pak Tani yang kemarin kita tonton, kita skip yang itu ya. Terima kasih Bu Isma. Nanti kalau nggak cukup pertanyaannya dulu ya. Baik Bapak Ibu, sebenarnya yang teori tadi yang tentang hukuman, restitusi dan konsekuensi itu nanti akan berkaitan di materi yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Sebenarnya teori-teori yang depan itu membingungkan juga kalau tidak dibarengi dengan prakteknya. Jadi ketika saya menjelaskan yang teori sebanyak itu tadi saya sebenarnya juga bingung. Kalau sudah mulai materi ini saya insya Allah paham. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita sebagai manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penguasaan, merasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Kita sebagai guru pun kita mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia ini. Dan murid itu juga sama, murid itu juga mempunyai 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Nah Bapak Ibu, kita tentu saja sudah tahu tadi yang sudah dibicarakan dengan Bu Isna, kalau jika murid kita melakukan kesalahan itu kita bisa gali ulang dari 5 kebutuhan dasar ini, kebutuhan mana sih yang belum tercukupi atau terpenuhi dari siswa tersebut, apakah tentang penguasaan atau kebebasan, kesenangan, atau mereka itu terlalu over di bagian penguasaan, mereka terlalu berpower atau mereka terlalu bebas dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita semua memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut yang dimiliki oleh setiap orang. Selanjutnya kita lanjutkan videonya. Untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, juga mereka akan merasa aman, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging.
dongeng. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, kita sebagai orang dewasa pun ingin saya potong ya, Bapak Ibu guru, terutama saya, dan kita semua ingin diterima oleh teman, keluarga, teman kerja, kelompok di rumah, kayak gitu. Itu adalah juga termasuk dari kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu guru, adakah yang tidak diterima oleh kelompok atau komunitas? Tentu saja tidak ya. Pasti ketika kita tidak diterima oleh teman kita atau kelompok kita, apa ya salah kita? Walaupun sebenarnya kita harus membahagiakan diri kita, tapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita itu bukan manusia yang bisa hidup sendiri, begitu ya Bapak Ibu, ya makhluk sosial. Baik Bapak Ibu guru, itu tadi video tentang 5 dasar kebutuhan murid. Jadi kita sebagai guru, kita senantiasa berusaha untuk memenuhi 5 dasar kebutuhan murid tersebut. Jika ada siswa yang melanggar, kita bisa berefleksi bareng-bareng dengan murid, kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tersebut apa yang belum terpenuhi. Dari situ nanti kita dapat menemukan sebuah solusi, di mana solusi tersebut kita tidak langsung menghakimi bahwa murid itu dianggap salah atau jahat atau nakal atau dan lain sebagainya. Mungkin ada satu bagian dari 5 dasar kebutuhan tersebut yang belum terpenuhi sehingga murid melakukan pelanggaran. Begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah kita akan menonton video selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Nah, Bapak Ibu guru, ini maksudnya posisi ini adalah posisi sebagai guru ya. Jadi kita sebagai guru mempunyai 5 posisi, yaitu posisi sebagai penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nanti videonya ini pernah ditayangkan oleh Bu Risma yang prakteknya. Mari kita lanjutkan. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus
keliling lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Nah Bapak Ibu, adakah yang pernah seperti itu? Saya sendiri pernah. Ya, ketika kita marah-marah, ada murid kita yang melakukan pelanggaran, langsung kita marah-marah dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang dan lain sebagainya. Itu kita dalam posisi penghukum ya. Selanjutnya, Ibu dan Bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. nah Bapak Ibu guru, ketika kita dulu waktu sekolah SD, SMP, SMA, pernahkah Bapak Ibu guru dihukum sama gurunya? Misal dipukul, disuruh lari, atau mungkin pernah dijiwit. Alhamdulillah semuanya anak beda. Pernah dijiwit multi, pernah dijiwit itu waktu TK atau SD atau SMP? SMP karena tidak mengerjakan PR. Oh, ya. Karena gemoy. Dulu Bu Uti ketika SMP pernah dicubit sama Pak gurunya karena tidak mengerjakan PR. Nah, Bapak Ibu guru, itu kejadiannya itu kira-kira sudah 30 tahun yang lalu, sudah berlalu ya? Tetapi Bu Uti tentu masih ingat kenapa Bu Uti waktu itu dicubit sama Pak gurunya, karena Bu Uti tidak mengerjakan PR, bukan karena gemoy ya. Nah Bapak Ibu guru, dari cerita Bu Uti ini kita dapat mengambil sebuah apa ya? Ya, bukan kesimpulan, sebuah pelajaran. Ketika kita menghukum siswa dengan hukuman fisik atau kata-kata, ternyata itu menyakiti siswa kita. Nah itu masih terngiang-ngiang sampai kita tua. Jadi jangan sampai kita sebagai guru itu memberikan hukuman kepada siswa dengan cara hukuman fisik atau verbal kata-kata yang menyakitkan siswa. Karena apa? Karena hal tersebut tuh bakalan membekas di pikiran dan hati kita. Jadi semacam inner child yang tersakiti. Iya, pasti. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali, Bu. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sama cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Ini suaranya cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Jadi nyelakit ya Bapak Ibu. Sebenarnya ibunya ngomongnya itu alon, tenang, tapi ternyata itu menusuk. Nah itu juga sebenarnya
tidak baik ya. Kalau kita dinyelekiti sama orang lain juga rasanya tidak enak ya. Begitu ya Bapak Ibu. Video selanjutnya. Memandang dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Ibu tak tinggal di kamar mandi boleh. Delok naren. Lambat sih. Oh, di pause saja. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi jatuhnya hari genap tetap gak kesenjang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dari 5 posisi tadi, 5 posisi kontrol menurut Bapak Ibu, guru yang paling baik untuk diterapkan di pendidikan kita kira-kira yang posisi keberapa Bapak Ibu? Yang kelima nih. Nah, sebenarnya Bapak Ibu tidak semua masalah itu bisa diselesaikan dengan posisi yang kelima. Saya kemarin diberitahu sama Bu Tuti, itu diceritani sebenarnya kalau misalnya di SD mungkin bisa ya yang posisi kelima itu bisa menyelesaikan berbagai masalah karena di levelnya masih di level SD. Tapi ketika nanti itu masalahnya di levelnya anak-anak SMA itu kan kenakalannya tingkat tinggi ya. Jadi belum tentu semua masalah itu bisa terselesaikan oleh segitiga restitusi tadi itu tadi yang posisi yang kelima. Jadi tergantung masalahnya sebenarnya. Tapi kalau bisa itu diselesaikan dengan posisi yang kelima itu tadi. Lanjut saja Bu. Karena waktunya sudah. Nah ini Bapak Ibu, guru ada yang namanya penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Ini ada penjelasannya. Monggo kita lihat lagi videonya. Dan Bapak tentang salah satu
satu program disiplin positif restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dialogkan oleh guru atau orang tua agar. Nah, Bapak Ibu di sini ada penjelasannya tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini cek adalah suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini tidak hanya dilakukan oleh guru, bisa jadi ini dilakukan oleh orang tua, dan ini dilakukan dua arah, tidak hanya oleh guru saja, tapi guru dengan murid, orang tua dengan anaknya itu juga bisa. Ya. Suatu hari di kelas saya ada ulangan matematika. Nah, Sabda itu kesulitan mengerjakan ulangan matematika dan akhirnya dia mencontek jawaban teman sebelahnya. Selamat siang, Sabda. Siang. Iya, Sabda sudah sholat duhur tadi? Sudah. Nah, Sabda tahu nggak kok Buria panggil di sini kenapa? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Tadi toh pas ulangan matematika, Buria lihat Sabda lihat jawaban teman sebelahnya. Jawabannya punya Kiren. Benar nggak tadi Sabda lihat jawabannya Kiren? Benar. Oh, benar. Kira-kira kalau lihat jawaban ketika ulangan itu perbuatan salah atau perbuatan benar? Salah. Salah. Iya, Sabda sudah tahu bahwa mencontek itu perbuatan yang salah. Nah, Buria juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini Buria tidak akan menyalahkan Sabda atau bagaimana, tapi kita mau cari solusi bersama-sama bagaimana biar kedepannya tidak terjadi lagi. Nah, kenapa kok Mas Sabda tadi mencontek punyanya Mbak Kiren? Soalnya tadi malam nggak belajar. Oh iya, tadi malam Mas Sabda nggak belajar, jadi belum persiapan, terus contek punya jawabannya Mbak Kiren ya? Iya. Nah, besok lagi Mas Sabda sudah tahu kalau itu perbuatan yang salah. Nah, Buria ingatkan, keyakinan kelas apa yang kemarin kita bahas yang sesuai sama contek mencontek? Ingat nggak tentang apa? Ingat. Ya, tentang apa Mas? Jujur. Oh ya, tentang jujur, benar sekali. Nah, dengan keyakinan kelas kemarin yang sudah kita sepakati, kita semua harus berbuat jujur. Berarti besok lagi Mas Sabda boleh nggak ngulang itu lagi? Nggak boleh. Nah, apa yang Mas Sabda akan lakukan biar tidak terjadi itu lagi? Ngapain? Ya, pulang sekolah langsung belajar. Iya, besok lagi berarti Mas Sabda mau pulang sekolah langsung belajar. Apalagi selain itu, malamnya belajar lagi tidak? Iya. Ya, malamnya belajar lagi. Biar besoknya ketika ulangan Mas Sabda sudah siap dan tidak mencontek jawaban temannya lagi, ya kan? Iya. Ya, itu saja Mas Sabda. Besok belajar lagi dan besok tidak boleh contek lagi ya? Iya. Iya. Dan Mas Sabda boleh kembali ke kelas lagi ya? Oh iya. Iya. Makasih ya, Bu. Iya. Saya senang sekali diajak Buria praktik segitiga restitusi karena dapat mencari solusi dari masalah saya. Terima kasih, Buria. Iya, ini murid saya kemarin nyontek. Jadi ketika ulangan matematika murid saya nyontek, jadi saya klarifikasi sebenarnya apa yang terjadi dengan dirinya. Padahal biasanya juga tidak nyontek ya. Nah, itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan dengan murid saya. Baik Bapak Ibu, itu tadi materi hari ini terkait budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu bisa dimulai dari diri kita sendiri sebagai guru yang menjadi teladan untuk murid-murid kita. Kita menuntun murid kita untuk menjadi pribadi yang disiplin dan juga sadar diri, mempunyai motivasi intrinsik untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Begitu Bapak Ibu guru. Adakah yang mau menambahkan atau memberikan kesimpulan untuk pertemuan hari ini atau cukup? Bu, dari budaya positif ini mungkin yang Bapak Ibu bisa melaksanakan di kelasnya, salah satu misal tentang segitiga restitusi atau yang paling gampang keyakinan kelas, nanti Bapak Ibu guru bisa mendokumentasikannya. Nanti di pertemuan berikutnya Bapak Ibu guru bisa saya bantu untuk menguploadnya di PMM. Jadi ada materi tentang budaya positif,
Dan budaya di dalam budaya positif itu ada keyakinan kelas, nanti juga bisa diupload di PMM. Begitu ya Bapak Ibu. Cek. Untuk pertemuan kali ini, apabila saya banyak salah kata dan kurang jelas untuk menjelaskannya, cek. Cek. Baik Bapak Ibu Guru, untuk pertemuan kali ini apabila saya banyak salah dan ketika menjelaskannya kurang jelas, mari Bapak Ibu Guru bisa mempelajari materi ini di PMM. Jadi materi ini ada di PMM di Bapak Ibu Guru. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon maaf sudah menghabiskan waktu Bapak Ibu Guru semua. Semoga ada manfaatnya walaupun hanya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini depan lagi ya.